Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Baik, selanjutnya setelah update aplikasi rekapitulasi suara untuk pemilu 2024 kemarin, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan khusus di menu dapil ya. Sebagaimana untuk pemilihan di tingkat kabupaten kota, nanti akan ada pembagian kursi berdasarkan dapil masing-masing. Nah, di sini khusus untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, nanti hasilnya bisa dilihat sesuai dapil masing-masing. Dan juga pembagian kursinya otomatis langsung terhitung sesuai dengan yang diundang-undangkan atau yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pembagiannya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, inilah saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini bekerja khususnya ketika pemilihan di tingkat kabupaten kota berdasarkan dapil tertentu. Baik, di sini untuk gambaran umumnya, master dapil ini adalah masternya. Jadi nanti seperti ini di foldernya. Ini yang DPRD Kabupaten Kota, ada master dapil, kemudian ada folder dapil. Nah, di folder dapil ini adalah untuk dapil-dapil yang ada di kabupaten kota tersebut. Misalkan ada 5 dapil, berarti dapil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nanti cara mengisinya bagaimana supaya hasilnya sesuai yang diinginkan atau misalkan sesuai dapil tersebut. Contoh di sini. Ini adalah masternya. Nah, di sini ada dapil 1, ada dapil 2. Contoh ini dapil 1 masih kosong. Ini ada dapil 2 juga masih kosong, dapil 2. Nah, ini adalah menu-menunya ya. Nanti kalau misalkan sudah terisi di kolom TPS-nya, hasil rekap suara di TPS-nya otomatis akan masuk ke rekap DPRD Kabupaten Kota ini masuk dan juga ke dapil-dapil tertentu. Nah, di sini caranya yang pertama untuk pengisian dapil ini ada referensi ya. Referensi di sini ada jumlah kursi, ada dapil. Nanti kalau misalkan dapil 1 berarti diisinya angka 1. Kalau di sini dapil 2 berarti di sini angka 2. Nah, kemudian ada jumlah kursi. Misalkan kita isi kursinya di dapil 1 itu ada 5. Nah, ada 5. Kembali, berarti di sini terisi ada 5 kolom. Nanti partai yang munculnya, nama partainya muncul sesuai angka tertinggi dan pembagian rumus yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, seperti itu. Misalkan di sini saya buat 3 kursi. Nah, berarti di sini ada 3. Nah, kemudian selanjutnya untuk suara dapil. Nah, di sini fokusnya untuk mengisi dapil tertentu. Nah, caranya bagaimana? Nanti kan di sini akan ada hasil dari perolehan suara rekap yang diinput di tiap TPS. Misalkan kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, kecamatan 4, kecamatan 5. Dan di sini perolehannya akan muncul semua satu kabupaten. Nah, untuk memilahnya, misalkan ini dapil 2. Gambaran kalau misalkan ini dapil 2, dapil 2 itu kecamatan 3 dan kecamatan 4. Berarti ini kecamatan 1, kecamatan 2-nya dihapus. Dihapusnya jangan dihapus kolomnya, tapi hapus isinya saja. Di delete. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kecamatan yang lain juga sama. Selain kecamatan 3 dan 4, karena ini dapilnya yang termasuk dapil 2 ini adalah kecamatan 3 dan 4, maka kecamatan yang lain juga dihapus. Kecamatan yang lain dihapus. Seperti ini. Nanti yang muncul hanya kecamatan 3 dan kecamatan 4. Ini dapil 2. Contoh dapil 1. Dapil 1 adalah
dapil 1 itu ada 2 kecamatan, misalkan saya menggambarkannya 2 ya, tidak 3 atau 4 kecamatan, 2 saja supaya lebih mudah. Untuk dapil 1, yang termasuk dapil 1 adalah kecamatan 1 dan kecamatan 2. Maka kecamatan yang lain isinya dihapus. Sehingga nanti tidak otomatis menjumlah ke rekapan yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara pengisiannya, ini saya sudah membuka beberapa file ya, yang di sini untuk kabupaten kota. Ini sengaja saya rubah namanya sehingga menjadi 3A, 3B, 3C. Kalau yang provinsi, yang DPR RI namanya A, B, C dan seterusnya. Kalau yang kabupaten, yang provinsi namanya 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Dan kalau yang DPR kabupaten kota namanya 3A, 3B, 3C, 3D. Dan ini bisa dirubah kalau tahu rumus hyperlink dan seterusnya. Kenapa dibedakan? Supaya nanti bisa dibuka secara bersamaan. Contoh misalkan kecamatan A untuk DPR RI. Ini kecamatan A DPR RI rekapannya. Kemudian kecamatan A juga ini untuk DPRD provinsi. Dan kecamatan A untuk DPRD kabupaten kota, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan untuk 4 kecamatan ya sebagai sampel nanti pengisian di dapil 1, dapil 2. Jadi untuk dapil 1 nanti yang masuk itu dari kecamatan A dan kecamatan B. Sedangkan untuk dapil 2 yang masuk itu dari kecamatan C dan kecamatan D. Supaya video ini durasinya tidak terlalu panjang, saya sudah menyiapkan angka-angkanya ya. Angka secara asal tapi lumayan sedikit diatur untuk nilai tertingginya supaya nanti ada perbandingan 1357-nya yang terlihat. Seperti itu. Nah, ini saya sudah mengisinya. Nanti tinggal copy paste. Di sini ada rekapan. Nanti harusnya hasilnya seperti ini. Contoh ini kecamatan A, kecamatan B. Perolehannya. Nah, ini dapil 1 yang dihasilkan dari kecamatan A dan kecamatan B. Di sini terlihat untuk angka terbesar itu 64.000. 64.000. Kemudian kedua terbesar 30.000. Ketiganya berapa ini? 12.000 ya, 12.000 sekian. Nanti bisa terlihat di sana dan di sini ada gambarannya. Kalau yang TPS ini yang dapil 1 ya. Yang dapil 1 nanti seharusnya di sini itu di sini angkanya sesuai dengan yang ini. Jadi yang pertama ini yang 64.000, yang kedua masih partai yang sama 21.000, maaf yang kedua ini 30.000, yang kedua 21.000, yang ketiga ini ada 13.000, ini ada 13.000, yang keempat mungkin ini yang ketiga, nanti bisa dilihat ya, yang antara ini dan ini kan besar yang 13.600 yang atas ya. Nanti pokoknya gambarannya akan seperti ini di dapil 1. Baik, kita coba isi untuk kecamatan A-nya. Kecamatan A kita masuk contoh misalkan ke desa berapa? Desa 5 misalkan. Kita masuk ke desa 5. Nah, kita isikan yang dari kecamatan A. Yang ini kita coba masukkan angkanya. Nah, ini angkanya sudah masuk. Kita lihat di DPRD Kabupaten Kota. Nah, ini sudah terisi ya. Sudah terisi, Partai Buruh mendominasi, kemudian disusul PKN untuk menu utama. Kemudian di dapil 1 ini bisa terlihat Partai Buruh dan ini mendominasi. Di sini untuk pembagian dapil walau baru kecamatan ini sudah bisa terlihat Partai Buruh, PKN, Partai Nasdem, Hanura, Partai Buruh. Ini kalau 5 ya. Kalau 5 nanti bisa diubah misalkan kalau 9 itu ada berapa, ada apa saja. Nah, ini yang pertama. Kita sudah memasukkannya di desa 5 TPS 1. Kita kembali, kita coba ke
kecamatan B. Kecamatan B kita isi dari yang ini. Dari kecamatan B. Kita copy. Kemudian paste di, misalkan saya akan diisi di desa 6. Kemudian TPS-nya saya akan membuat TPS berapa ya? TPS 55 misalkan. TPS 55. Nah, ini sudah masuk, kita lihat rekapannya. Ini partai buruh ada 26.000. Bukan 26.000, ini loh persentase 64.000. PKN 30.000. Kita lihat di suara dapil. Nah, nanti seperti ini gambarannya. Maka partai buruh mendapatkan kursi nomor 1, kursi nomor 2 PKN, kursi nomor 3 partai buruh lagi, nomor 4 PKS, nomor 5 PAN. Dan di sini nanti kalau misalkan jumlah kursinya ada 9 misalkan, kita ubah 9, maka di sini ada beberapa opsi. Pastinya ini adalah angka-angka terbesar dari pembagian 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Nah, kita coba yang dapil 2. Kita coba dapil 2. Oh, di dapil 1 ini kita lihat suara dapilnya. Nah, suara dapilnya hanya ada di 2 kecamatan kan, kecamatan A dan kecamatan B. Ini otomatis masuk. Nah, ini kita ke dapil 2. Dapil 2 masih kosong. Kita coba isikan untuk dapil 2 itu kecamatan C dan kecamatan D. Kita masukkan angka yang sudah disiapkan untuk kecamatan C. Kita copy. Ini sudah benar, kecamatan C. Kita coba desa 1 aja ya, supaya mudah nanti menghapusnya saya. Desa 1 PKB. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat di rekap kabupaten ini. Kalau kabupaten berarti keseluruhan ya, keseluruhan kecamatan 1, 2, 3 ini kecamatan A, B, dan C sudah masuk. Nah, kemudian di dapilnya ini baru 1 kecamatan. Kecamatan C yang mendominasi Partai Gelora ya, kemudian PKN. Kita kembali ke ke kecamatan D ya, kecamatan D. Kita masuk lagi di misalkan di desa 1 lagi biar mudah. Desa 1, kemudian lihat kita kopikan yang dari kecamatan D. Kita copy misalkan di sini, kita masuk di TPS 3 aja. Nah, ini sudah masuk angkanya. Kita lihat di dapil. Nah, ini dapil berarti Partai Gelora. Kalau misalkan hanya 3 kursi, berarti yang mendapatkan kursi itu Partai Gelora 2 dan PKN 1. Tapi kalau misalkan kita rubah kursinya, misalkan ada 5, ini tentu akan bertambah jumlahnya. Dan ada PPP, ada PSI. Kalau misalkan kita rubah lagi jadi 9 misalkan. Saya menyediakan ada 9 kursi ya. 9 kursi. Kalau yang nanti penduduknya banyak, mungkin jatah kursi per dapilnya banyak. Nah, ini kalau misalkan 9 kursi, ini ada Partai Gelora itu bisa dapat 3 kursi. Kenapa? Karena di sini Partai Gelora itu mendapatkan suara sekitar 23%. 23%, 63.000. Kalau yang lain kan paling 3%. Kalau yang 3% ini tidak akan masuk. Jadi di sini sesuai dengan yang tertera yang diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwasannya yang masuk itu angka minimalnya 4%. Jadi kalau misalkan ini yang 3% di bawah 4%, nanti walaupun misalkan yang lainnya tidak ada, ini tidak akan masuk ke sini. Tidak akan masuk ke pembagian kursi kalau yang di bawah 4%. Seperti itu. Nah, kita cocokkan ya, kita cocokkan
Contoh ini yang pembagian kursi Dapil 2. Dapil 2 itu Partai Gelora, PKN, dan Gelora. Kemudian disusul PPP dan PSI. Kita lihat di sininya untuk Dapil 2, Gelora, kemudian PKN, kemudian Gelora lagi ya. Kemudian PPP, berapa PPP? PPP itu memang 15.000, kemudian PSI 14.000 seperti itu. Dan juga yang Dapil 1 kita lihat. Dapil 1 itu Partai Buruh, PKN, Partai Buruh, PKS, PAN. Kita lihat Partai Buruh, kemudian ini apa? PKN, kemudian 30.000, 21.000 Partai Buruh lagi, kemudian Partai apa ini? PKS ya. Keempat PKS di sini. Yang keempat PKS, yang kelima PAN. PAN itu 13.300-an. Di sini dilihat PAN itu ya betul 13.300, kemudian disusul berapa ini? 12.800. Ini partai apa? Partai Buruh lagi ya. Kita lihat yang 12.000 ya Partai Buruh. Jadi Partai Buruh kalau misalkan ada 7 kursi, ini Partai Buruh bisa mendapatkan 3 kursi. Nah, itulah gambarannya. Kalau misalkan aplikasi ini sudah digunakan, kemudian sudah terisi di tiap TPS-nya, maka otomatis akan terisi, akan terisi seperti itu. Ini saya tadi desa apa ya, kita close don't save aja, don't save, supaya nanti angkanya tidak masuk. Kecamatan B ini hapus. Kita coba lihat di Dapil 1, ini angkanya masih ada karena belum ke refresh. Kita coba close Dapil 1, simpan. Kita coba buka lagi Dapil 1. Ini Dapil 1 angkanya masih ada ya, karena tadi yang Kecamatan A itu di close tanpa disimpan. Kita buka dulu yang Kecamatan A, yang 3A. Mana 3A? Kecamatan A ini kita buka, update. Kita lihat di Dapil 1. Nah, udah kosong lagi ya. Ini udah kosong lagi karena tadi di Kecamatan A dan Kecamatan B itu sudah dihapus isinya. Nah, juga sama nanti kalau di Kecamatan C ini datanya dihapus. Kemudian Kecamatan D juga datanya dihapus. Otomatis ini kalau dihapus bahaya nih. Jadi hilang sumnya. Kita close, don't save aja. Kita close, don't save. Kemudian yang Dapil 2, otomatis Dapil 2 ini kosong ya, kosong. Dapil 1, Dapil 2 kosong. Tadi yang dihapus itu Kecamatan B. Kecamatan B, Kecamatan 3D dihapus tadi. 3D itu ada yang dihapus. Di desa, nah ya, nanti tinggal lihat aja. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi untuk dapil ini bisa disesuaikan sesuai dengan berapa jumlah dapil di masing-masing. Seperti itu, ada masternya. Mungkin penjelasannya cukupkan sekian. Nanti untuk penjelasan update yang lain akan dibuat lagi, karena kemarin itu update, ada sedikit update di beberapa fitur ya, yang secara umum. Salah satunya ini tampilannya sedikit berbeda, dan juga ada pergantian nama, perbedaan nama. Sekaligus nanti penjelasan kalau misalkan mau merubah nama itu bagaimana supaya misalkan ini 2A itu bisa menjadi nama kecamatan dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.